adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Bertemu dengan Kak Marta untuk minggu ini. Nah, sekarang kita mau ibadah bersama di rumah kita masing-masing dengan kelas 5, 6, dan 7 yang sekarang sudah naik menjadi kelas 6, 7, dan 8. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita siapkan dulu Alkitab kita dan buku Kidung Jemaat. Nah, buku Kidung Jemaat dari 457 dan Alkitab kita nats firman Tuhan hari ini dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 dan nanti ayat hafalan kita dari Amsal 19 ayat 21. Ya, siapkan ya adik-adik. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang selalu kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhanku karena Engkau telah memimpin kehidupan kami, istirahat kami tadi malam, dan Tuhan bangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Pagi ini Tuhan, di rumah kami masing-masing kami beribadah, kiranya Engkau mendengar doa dan seruan kami Tuhan, supaya ibadah kami ini layak untuk dapat memuji, untuk dapat meninggikan nama Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus doa dan persembahan kami yang akan kami mulai dan akan diakhiri dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Amin. Oke. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457. Oke, kita baca firman Tuhan kita yang tadi sudah kita bilang dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Sudah semuanya? Yuk kita baca di rumah kita masing-masing ya. Kakak mulai dari ayat 13. 1, 2, 3. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung.
sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yang terakhir, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah jelas. Untuk judulnya saja, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nah, adik-adik, rencana itu adalah sesuatu yang sedang kita rancang, sesuatu yang sedang kita kira-kira. Nah, sebetulnya ada hal yang baik dari suatu perencanaan. Apa itu? Pertama, dalam merencana kita bisa membuat hidup kita menjadi teratur dan terarah. Yang kedua, dalam suatu perencanaan kita bisa atau kita terbukti hidup kita itu menghargai waktu. Yang ketiga, dalam perencanaan harus ada tekad dan kemauan, komitmen. Nah, adik-adik, dalam perencanaan tersebut kita harus melibatkan Tuhan. Nah, itu dalam merencanakan. Apa rencana kalian hari ini? Misalnya hari ini dalam situasi corona, sekarang masih corona, kita masih belajar di rumah masing-masing. Nah, hari ini ada daring, yaitu belajar online sekitar jam 10. Kita berdoa pagi hari, Tuhan, biarlah kiranya aku dapat belajar dengan baik, tidak ada kendala, baik itu koneksi, baik itu kesehatan. Tuhan yang lancarkan semuanya supaya pelajaranku hari ini aku belajar dengan guruku dan teman-temanku di rumah dengan baik dan dengan benar. Itu rencana kita pada hari ini. Bagaimana rencana kita pada bulan berikutnya? Kita juga harus berdoa, Tuhan, bulan depan aku misalnya kita mau ada pertemuan dengan saudara kita. Tuhan, bulan depan aku mau kesini, tolong berkati kesehatanku Tuhan, supaya dapat aku pergi untuk bulan berikutnya ke rumah si ini atau ke ini gitu ya. Dan untuk masa depan kalian merencanakan, Tuhan, aku cita-citaku ingin menjadi seorang polisi. Tuhan, cita-citaku aku ingin menjadi dokter. Tuhan, cita-citaku aku ingin menjadi gubernur. Tuhan, aku bercita-cita ingin menjadi presiden. Semua boleh kita bercita-cita, kita merencanakan. Tetapi seperti yang tadi kakak bilang, kita harus terarah, teratur, disiplin, dan punya tekad. Kita mau belajar, kita mau menghargai waktu, dan kita dengan tekad dalam memahami waktu dan merencanakan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, itu kan perencanaan untuk cita-cita kalian, untuk hari ini, untuk hari esok, atau untuk masa depan kalian. Nah, adik-adik, dalam perencanaan ini dikatakan kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Artinya hidup kita itu seperti uap. Uap itu seperti yang sebentar kelihatan, besok tidak kelihatan. Yaitu hidup kita itu hanya sementara. Hidup ini sementara, berarti tidak kekal.
Kalau sementara atau sebentar saja, kalau boleh, haruslah kita menjadi berkat. Kalau boleh, hidup kita ini hanya sementara yang tidak boleh kita sia-siakan. Jadi, bergunalah untuk orang tua, bergunalah untuk saudara kita, bergunalah untuk lingkungan kita, terutama berguna untuk nusa dan bangsa, apalagi untuk Tuhan. Itu hidup yang akan menjadi sebuah berkat. Nah, adik-adik, kita boleh merencanakan ini, merencanakan itu, mau kemana atau ke sini atau ke situ. Nah, dalam perencanaan itu kita harus melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, supaya Tuhan pimpin, supaya Tuhan berikan kita kebijaksanaan, akal budi dalam melakukan apa yang kita inginkan. Dan supaya kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan pikiran kita, tetapi pikiran Allah. Karena kalau pikiran kita sendiri, kita akan menjadi congkak. Kita tidak dapat berbagi kepada sesama kita. Kita tidak bisa menurut kepada orang tua kita. Nah, minta sama Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari segalanya. Nah, ayat yang terakhir, jangan menunda yang baik. Nah, katanya kan jangan menunda yang baik. Seorang bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tidak boleh menunda suatu hal yang baik. Kalau kita punya keinginan hari ini kita mau belajar, kita harus belajar. Hari ini kita mau bantu mama, kita harus bantu mama. Atau yang baik-baik. Kalau misalnya ada yang tidak baik kalian lihat, kalian harus berani menegurnya. Bilang itu tidak baik, itu tidak benar. Nah, kalau kalian berani, itu berarti namanya anak Tuhan. Anak Tuhan harus berani menegur hal yang tidak baik, dan kita harus bisa melakukan yang baik bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, terutama hal yang baik untuk Tuhan. Oke adik-adik, kita baca ayat hafalan kita. Sebelum kita tutup dengan pujian dan doa, kita baca dulu ayat hafalan kita dari Amsal 19 ayat 21. Sudah semuanya? Oke, kita baca ya ayat 21. 1, 2, ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, itu ayat hafalan kita hari ini. Sebelum kita tutup doa, kita bernyanyi lagi. Hidup ini adalah sementara. Kita renungkan lagu ini, kita pahami liriknya, supaya tidak sia-sia yang sudah Tuhan ajarkan, yang kakak guru sekolah minggu ajarkan, amin pendeta dan orang tua. Kita hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
pakailah hidupku agar menjadi berkat. Kita beriman. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oke, kita tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan. Boleh ibadah kami di rumah masing-masing sudah Tuhan berikan waktu yang baik. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami. Terimalah ibadah kami ini Tuhan Yesus, agar nama Tuhan dipermuliakan baik di bumi dan di surga. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, untuk ibadah kita hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.